Video ini subscribe, lonceng, juga share, dan jangan lupa di like-nya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan, ukhti, abi, umi, mari kita berbagi ilmu. Yang saya bawakan ini, makalah ini tentang cara sholat tarawih pada masa Rasulullah dan masa sahabat serta pendapat ulama. Saya ulangi, cara sholat tarawih pada masa Rasulullah dan masa sahabat serta pendapat ulama. Cara sholat tarawih masa Rasul. Pada masa Rasulullah SAW, sholat malam berjamaah yang akhirnya disebut tarawih ini hanya pernah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini karena Rasul takut umat menganggap sholat tarawih diwajibkan. Pada awalnya sholat malam di bulan Ramadan yang saat ini disebut dengan sholat tarawih dilaksanakan oleh Rasul SAW dengan sebagian sahabat secara berjamaah di Masjid Nabawi. Pada hari ketiga atau keempatnya, Rasul tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah sampai beliau wafat. Jadi pada masa Rasul, sholat malam setelah itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam sholat di masjid, maka beberapa orang turut ikut sholat bersama beliau. Kemudian beliau sholat pada malam berikutnya dan bertambah banyak jumlah mereka. Kemudian ketika mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, Rasulullah tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Ketika pagi telah tiba, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian untuk melakukan sholat, kecuali aku takut sekiranya perkara ini difardukan atas kalian." Dan peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholat Rasulullah SAW pada malam Ramadan? Maka Aisyah menjawab, beliau tidak menambah bilangan rakaat sholat pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan selainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat. Dan aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tetap sadar dan terjaga. Hadis Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama syarahnya Fatu al-Bari 4/251 dalam kitab sholat at-tarawih hadis nomor 2012, dan Imam Muslim yang sahihnya 1/509 dan kitab Salatul Musafirin hadis nomor 738. Selanjutnya adalah cara sholat tarawih masa sahabat. Ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat khalifah, beliau melihat manusia sholat di masjid pada malam bulan Ramadan. Maka sebagian mereka ada yang sholat sendirian dan ada ya pula yang sholat secara berjamaah. Kemudian beliau mengumpulkan manusia dalam satu jamaah dan dipilihnya Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu anhu sebagai imam. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qadri radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan di masjid. Tatkala itu manusia berpencar-pencar sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat bersama sekelompok orang yang sholat yang sama. Lalu Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat seandainya aku kumpulkan orang-orang yang sholat ini pada satu qori atau imam akan lebih baik. Kemudian beliau bersungguh-sungguh dengan pendapatnya dan diterima hingga mereka disatukan di bawah pimpinan imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar bersama beliau pada malam lainnya dan orang-orang mengerjakan sholat dengan berjamaah satu imam. Berkata Umar, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah atau hal yang baru. Dan orang yang tidur terlebih dahulu kemudian bangun di akhir malam lebih baik daripada orang-orang yang bangun di awal malam dan tidur di akhir malam. Itu hadis Malik dalam Al-Muwatta 114 sampai dengan 115. Dalam kitab Salat Fir Ramadan hadis nomor 3 Al-Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama sarahnya Fathul Al-Bari 4/250. Dalam kitab Salat At-Tarawih hadis nomor 2010 dan Al-Baihaqi dalam sunannya 2/493 dan kitab As-Salat bab Qiyamu Sahri Ramadan. Berapa rakaat sholat tarawih para sahabat yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab? Hadis tentang kisah itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak menjelaskan hal ini. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah hanya menyebut Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat selama 3 malam. Berapa rakaatnya tidak dijelaskan, hanya ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan jumlah rakaat sholat malam yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan cara sholat tarawih pendapat ijtihad para ulama. Akibat ketidakjelasan jumlah rakaat yang disebut dalam hadis-hadis yang ada, kemudian memunculkan perbedaan jumlah rakaat. Ada yang menyebut 11, 13, 21, 23, 36, bahkan 39. Ada yang berpegang pada hadis Aisyah dalam Fathul Bari. Nabi tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, pendapat yang dipilih Abu Abdillah Imam Ahmad rahimahullah pada sholat tarawih adalah 20 rakaat. Pendapat seperti ini juga dikatakan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Adapun Malik maka mengatakan sholat tarawih adalah 36 rakaat. Al-Mughni 1/457. An-Nawawi rahimahullah berkata, sholat tarawih adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama. Mazhab kami sholat tarawih ada 20 rakaat dengan 10 kali salam. Ia boleh dikerjakan sendiri atau dengan berjamaah. Al-Majmu 4/31. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika sholat tarawih dilakukan sesuai mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad sebanyak 20 rakaat, atau seperti mazhab Malik sebanyak 36 rakaat, atau sebanyak 13 atau 11 rakaat, maka seseorang telah mengerjakan yang benar.
sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Ahmad, karena tidak ada dalil khusus yang menentukan jumlah rakaat, sehingga banyak dan sedikitnya rakaat sholat tarawih tergantung pada panjang pendeknya berdiri ketika membaca surat. Saya ulangi, rakaat sholat tarawih tergantung kepada panjang dan pendeknya berdiri ketika membaca surat. Al-Ikhtiyarat halaman 64. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan, semua jumlah rakaat di atas boleh dilakukan. Melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berbagai macam cara tadi itu sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan sholat malam sesuai dengan kondisi para jamaah. Kalau jamaah kemungkinan senang dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka lebih bagus melakukan sholat malam dengan 10 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sebagaimana hal ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di bulan Ramadan dan bulan lainnya di luar Ramadan. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik. Namun apabila para jamaah tidak mampu melaksanakan rakaat yang panjang, maka melaksanakan sholat malam dengan 20 rakaat itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Sholat malam dengan 20 rakaat adalah jalan pertengahan antara jumlah rakaat sholat malam yang 10 dan yang 40. Itu jalan pertengahan antara sholat malam yang 10 dan yang 40. Kalaupun seseorang melaksanakan sholat malam dengan 40 rakaat atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini, semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya. Saya ulangi, tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini, semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyangka bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh lebih dari atau kurang dari 11 rakaat, maka sungguh dia telah keliru. Majmu al-Fatawa 22/272. As-Suyuti berkata, yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih dan hasan adalah anjuran untuk mengerjakan qiyamul lail Ramadan tanpa membatasinya dengan bilangan rakaat tertentu. Tetapi tidak pernah ada dalil bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 20 rakaat. Riwayat yang ada, beliau hanya mengerjakan sholat tarawih selama beberapa malam tanpa menyebutnya bilangannya. Kemudian pada malam keempat, beliau tidak keluar rumah karena takut sholat tarawih diwajibkan atas kaum muslimin, sehingga mereka tidak mampu mengerjakannya. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, tidak ada hadis sahih yang menunjukkan Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Adapun riwayat yang menyebutkan beliau pernah sholat 20 rakaat itu riwayat yang sangat lemah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqiyah 27/142 sampai dengan 145. Demikian kita berbagi ilmu mengenai tata cara sholat tarawih dari Nabi, sahabat, dan juga para ulama. Diringkaskan dari berbagai sumber online, aisdab.com, duniateknikku, wordpress.com,
mualaf.com, Mavi Mas Zuki wordpress.com. Demikian, mudah-mudahan kita bisa ambil tuntunan ini untuk yang lebih baik untuk menghadapi Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.